Kalau derajat itu satuannya 0, 60 menit, dan 60 detik. Jadi 1 derajat 3.600 detik ya. 1 menit dan 60 detik, 1 derajat 60 detik. Kalau grid jarang digunakan karena kita derajat ya. Nah ini konversinya. 1 radian itu 1 rho dalam derajat 360 dibagi 2 pi sama dengan 57 derajat. Nah ini segini. Jadi satu lingkaran itu 2 pirad ya. 360 sama 2 pirad. 1 radnya, 1 rho-nya 57. Sekian ya. Silakan ini pelajari lebih lanjut dengan modul ini. Kita lanjut saja. Nah, konversi sudut. Nah, dalam perhitungan poligon dan situasi melibatkan sudut di Microsoft Excel menggunakan sistem radian. Nah, kalau di Excel itu perhitungan itu menggunakan sistem radian ya. Apabila punya data sudut seksagesimal harus dikonversi dulu ke sistem desimal ya. Dalam selanjutnya, jadi derajat menit detik harus dalam derajat dulu. Nah, udah dalam derajat baru dibuat dalam sistem radian. Jadi perurutan di MS Excel itu dalam radian ya. Ini sangat membantu dalam mempercepat pengolahan data apabila belum punya aplikasi yang lain. Ini untuk sudut waktu dan bujur geografi. Ini untuk membuka wawasan dan logika ya. Satu lingkaran ditempuh dalam 24 jam. Maka akan sebesar 24 jam itu 360. Jadi kecepatan sudut dalam 1 jam 360 dibagi 24 jam jadi 15 derajat ya. 15 derajat. Jadi rotasi bumi 1 jamnya menempuh 15 derajat. Satu lingkaran terhadap jari-jari adalah 2 kali pi dari R, yaitu 360 sama dengan 2 pi R. Jika ekuator berbentuk lingkaran, memang ekuator itu berbentuknya lingkaran ya. Yang elip itu adalah meridian ya. Garis meridian itu elipnya. 6378 137 km. Maka keliling bumi, nah ini 40.000 kilometer ya. Nah, kalau motor sudah sampai kilometernya sudah 40.000 berarti sudah keliling dunia. Maka 1 derajatnya ini 360 derajat ya. 1 derajatnya adalah ini dibagi 360 dan 111 tidak. Maka jangan jarak tempuh pada setiap 1 jam 1669. Nah, kecepatan ini per 1 jam ya. Nah, kita dengan rumus sederhana, rumus lingkaran itu ya kita dapat memperhitungkan ya kecepatan rotasi bumi ya. Terus kecepatan satelit. Ya, kalau diketahui bahwa satelit itu orbitnya misalnya 22.000 kilometer ya, bisa dihitung itu kecepatan satelit itu lebih cepat daripada
rotasi bumi misalnya gitu ya. Oke. Jadi untuk latihan 120 derajat berapa grid, berapa derajat, 105 grid. Jika jari-jari bumi 637, kota bujur 96, kota Sabang bujurnya 96, dan Papua berapakah jarak dari Sabang ke Papua? Nah, silakan. Silakan untuk latihan ya. Oke, ini komparasi sudut sama sudut waktu sama grid tentunya di sini bisa dilogikakan lah ya. Untuk grid 360 sama 400 itu menggunakan perbandingan. Oke. Dasar-dasar perhitungan sudut dan jarak. Nah ini dasar-dasar ini untuk modal dasar ya. Modal dasar untuk penentuan posisi koordinat, yaitu perhitungan poligon situasi ya, terutama peruntukan untuk pengukuran sifat ruang ya. Sistem koordinat polar diletakkan dalam sudut dan jarak. Dalam hal ini azimut dan jarak datar, yaitu untuk koordinat horizontal. Ini sebenarnya sistem koordinat polar itu udah dipelajari di SMP. Untuk SMK berarti ini akan diterapkan di lapangan menggunakan alat ukur dari koordinat polar. Untuk kebutuhan si user itu menjadi koordinat kartesian ya. Kartesian. Nah, sedangkan sistem koordinat kartesian dinyatakan dalam salib sumbu yang saling tegak lurus. Misalnya saja titik A tentang X A, Y A. Artinya panjang X A dari titik 0 origin dinyatakan sepanjang sumbu X. Berhenti pada posisi tegak lurus garis ke arah titik A. Sebaliknya, nilai YA yaitu panjang yang dinyatakan dari origin sepanjang sumbu E terhadap garis yang mulai titik A dan tegak lurus sumbu Y ya. Nah, ini silakan hitung ya. Ini azimut nih dari sini yang itu alfa ya, azimutnya. Ini 00. Ini jarak. Kalau di pengukuran itu jarak datarnya. Ini yang diketahui originnya 0, alfanya 45, D-nya adalah berapa? 20, hitung koordinat X, A, Y, A-nya ya. Silakan. Untuk berlatih berarti ada tiga materi latih ya, 3 poin latih. Yang satu itu membaca sudut. Yang kedua, yang kedua itu jarak. Ini wawasan yang lebih luas sebenarnya tentang geografi ya. Yang kedua, yang ketiga, menghitung koordinat kartesian dari koordinat polar ya. Oke, kita lanjut. Nah, koordinat dalam sudut vertikal ya. Sistem koordinat polar dalam bidang vertikal, sudut vertikal. Istilahnya sudut vertikal itu adalah sini zenit ke arah atas ya. Terus ininya adalah yang diketahui kan, yang diukur adalah jarak miring DM atau GM ya. Kalau dulu DM, sekarang GM, atau kalau istilah